Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Salah satu daripada min arkanil iman, dari bagian daripada rukun iman yang sitah, yang 6 adalah al-imanu bil qada'i wal qadar, yaitu mengimani, mempercayai, serta meyakini tentang qada dan qadar, atau yang biasa disebut dengan takdirnya Allah. Apa itu qada? Qada adalah ketetapan Allah atas makhluknya yang sudah ditulis di zaman azali. Kemudian qadar adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa yang bersesuaian dengan apa yang sudah dikodokkan, dituliskan oleh Allah SWT di zaman azali. Kemudian apakah takdir bisa berubah? Yang tidak bisa merubah itu manusia justru. Kalau Allah bisa merubahnya, karena Allah punya kuasa mutlak. Kemudian bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah merubah takdir seseorang kecuali orang itu mau merubahnya sendiri. Jadi jangan dimaknai ayat itu secara mentah-mentah, tapi secara hakikat, secara tauhid, bahwa yang merubah itu sesungguhnya Allah SWT, bukan manusia. Apapun upaya kita, apapun usaha kita, kalau Allah nggak ridho, Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Cuman sebagai wujud kita seorang hamba, dan itu memang perintah dari Allah SWT, agar kita berusaha, diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk selalu berikhtiar, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan apabila takdir kita sudah ditakdirkan buruk, kemudian berubah menjadi baik, tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Karena Allah punya sifat jaiz, sifat yang tidak dibatasi oleh konstitusi apapun, tidak dibatasi oleh aturan-aturan apapun. Allah Maha Kuasa mutlak. Allah bisa berkehendak apapun yang Allah inginkan. Syekh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu atau rahimahullah, bahwa beliau Al-Imam Ghazali menulis kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kemudian pada halaman yang ke-402 di dalam Al-Usulut Tasi', di dalam usul ataupun pokok-pokok yang ke-9, yaitu firridho bil qada'i. Al-Mu'alif atau pengarang kitab ini menuliskan bab tentang ridho terhadap qada ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Ini kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, pada halaman yang ke-402. Beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiya ridho sapa Allah anhum saking alladzina amanu, maksudnya Allah ridho kepada orang-orang yang beriman. Wa radu anhu, kemudian wa radu lan ridho sapa alladzina amanu anhu saking Allah. Jadi Allah akan meridhoi, Allah bagi orang-orang yang mukmin, maka sesungguhnya orang-orang yang mukmin ini telah Allah ridhoi, Allah ridho kepadanya, dan orang-orang yang mukmin ini juga ridho terhadap Allah. Jadi syarat daripada orang yang mukmin itu ya ridho terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan abtalahu fa in sabara astabahu wa in radiya astafahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabba in dalam hari kalan demen sapa Allah abdan ing kawula, di saat Allah mencintai seorang hamba, maka abtalahu monggo nguji sapa Allah yang abad. Tanda justru ujian yang diberikan kepada manusia itu, kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wujud kecintaan Allah kepada kita. Jadi kadang
kita mensalahfahami terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita. Sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang berwujud musibah ataupun ujian, kesulitan, kesusahan dianggap sebagai Allah tidak sayang kepada kita. Justru sebaliknya. Seperti apa yang disampaikan Rasulullah bahwa idza ahabballahu 'abdan, di saat Allah mencintai hambanya maka pasti abtalahu, maka Allah pasti akan menguji hambanya. Kemudian fa'in sobaro astabahu. Kemudian fa'in sobaro mongko lamun sobar sapa abad, astabahu mongko milih sapa Allah yang abad. Maka di saat seorang hamba yang diuji oleh Allah ini kemudian dia bersabar atas ujian itu, maka Allah akan memilih dia, menentukan hamba tersebut menjadi hamba-hamba yang pilihan. Makanya orang yang sabar atas musibah, sabar atas ujian, atas kesulitan, segala sesuatu yang tidak mengenakkan, yang bertentangan dengan keinginannya, semua penderitaan yang dialami kemudian dia sabar, maka sesungguhnya orang itu adalah pilihan Allah. Dan barangkali itu adalah wali Allah. Wa in radiya lan lamun ridho sapa abad, istofahu mongko milih sapa Allah ing abad. Ya. Jadi intinya bahwa kalau dia ridho, maka dia akan menjadi hamba pilihan. Ya. Jadi intinya bahwa qadar ataupun takdir itu semua adalah min Allah, khairihi wa syarihi, baik itu baik ataupun buruk, kita harus menerimanya dengan sabar, dengan ridho. Maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan agar kita istiqomah untuk selalu berusaha, tahu diri bahwa kita ini seorang hamba. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya apapun untuk melakukan sesuatu apapun tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menetapkan kita di jalan istiqomah di dalam iman dan Islam, dan Allah memberikan kita husnul khotimah, dan kita sewaktu-waktu kita bertemu Allah dengan membawa iman, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.